Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di video atau di vlog Adi Yulianto di hari ketiga bulan Ramadan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Tokoh ketiga atau sahabat Nabi yang saya ingin ceritakan di video kali ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Lahir di kota Madinah dengan nama lengkap Hudzaifah bin Husail bin Jabir bin Amr bin Robiah bin Jarwah. Maaf kalau ada salah, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Ayah beliau yang bernama Husail yang belakangan dikenal dengan nama Al-Yaman merupakan penduduk asli Mekah dari Bani Abbas. Hudzaifah bin Yaman dikisahkan adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi, atau seseorang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menyimpan rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW. Bahkan dia menyimpan rahasia bahwa di Madinah ada orang-orang munafik. Karena adanya orang-orang munafik di Madinah tersebut dan rahasia sangat terjaga oleh Hudzaifah bin Yaman, maka Hudzaifah mendapatkan gelar Sabiru Siri Rasulullah atau pemegang rahasia Rasulullah SAW. Karena adanya orang-orang munafik di kalangan Madinah, maka ketika ada seseorang yang meninggal di Madinah pun, saat itu Sayyidina Umar bin Khattab akan ikut mensolatkan jenazah tersebut jika Hudzaifah bin Yaman ikut mensolatkan jenazah tersebut. Setiap peperangan atau melawan kaum musyrikin, Hudzaifah bin Yaman selalu ada, kecuali di perang Badar. Ketika itu dia diculik atau ditawan oleh kaum Quraisy. Kisah yang paling terkenal dari Hudzaifah bin Yaman ini adalah ketika saat itu perang Khandaq. Karena kita tahu memang perang atau berjihad di zaman Rasulullah SAW itu tidak selesai dalam satu hari, atau bahkan mungkin tidak selesai dalam satu hari, kecuali perang-perang besar seperti perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud itu tidak selesai dalam satu hari. Koreksi kalau saya salah. Nah, ketika pasukan Quraisy bertahan di tempatnya dan kaum muslimin juga bertahan di tempatnya dan cuaca Madinah sangat dingin, ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mau menyelinap ke dalam tempat musuh untuk mencari tahu informasi tentang musuh dan memberitahu saya tentang informasi tersebut? Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang menjawab pertanyaan Nabi. Karena mungkin kala itu karena Madinah sedang saat dingin-dinginnya, mungkin para sahabat Nabi sedang berusaha untuk menahan dingin dari Madinah, cuaca Madinah. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman hanya berbekal selimut kecil pemberian sang istrinya. Untuk menahan dingin, dia berusaha untuk menutupi badannya, tetapi tidak tertutup, hanya sampai di bawah lutut. Dan kaki Hudzaifah bin Yaman ini bersentuhan dengan kaki Rasulullah SAW. Rasulullah pun kaget. Siapa itu? Kata Rasulullah. Hudzaifah ya Rasulullah. Rasulullah pun melanjutkan perkataannya. Ya, kamu Hudzaifah, berdiri dan pergi ke tempat musuh. Cari tahu semua informasi di sana dan ingat, jangan membuat kegaduhan. Setelah dapat informasi, kembali ke pulang. Beritahu saya informasi tersebut. Ya, bisa dibilang karena dia berusaha untuk menahan dinginnya Madinah, kakinya tidak sengaja bersentuhan dengan Rasulullah, dan mungkin menurut Rasulullah itu adalah Hudzaifah seperti memberi kode gitu kepada Rasulullah dengan bersentuhan kakinya. Padahal Hudzaifah tidak sengaja bersentuhan dengan kakinya dengan Rasulullah. Ya udah, sebagai sahabat Nabi dan patuh terhadap Rasulullah, Hudzaifah pun pergi ke tempat musuh. Dan entah kenapa cuaca yang sangat dingin itu, ketika Hudzaifah pergi ke tempat musuh,
suhu badannya atau di badannya itu hangat, tidak merasakan dingin sama sekali. Mungkin ini berkat dari doa Rasulullah SAW agar dia dipermudah untuk menyelinap ke tempat musuh. Akhirnya Hudzaifah berhasil menyelinap ke tempat musuh dan melihat kondisi di tempat musuh seperti apa. Dan kala itu kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan ketika itu si Abu Sufyan ini memberikan pengumuman, wahai semua tentaraku, berkumpullah, dengan catatan pastikan kalian mengenal sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Nah, Hudzaifah ini sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang yang sangat cerdik dan pintar. Sebelum dia ditanyakan oleh orang yang sebelah kanan dan kirinya, dia bertanya dahulu kepada yang sebelah kanan dan kirinya, fulan namanya siapa, fulan namanya siapa. Dan lucunya di sini adalah yang sebelah kanan dan sebelah kirinya itu tidak menanyakan siapa dirinya. Andai saja sebelah kanan dan sebelah kirinya bertanya siapakah dia, bahwa dia adalah Hudzaifah, mungkin di situ akan terjadi kegaduhan, bahwa kaum Quraisy tahu bahwa Hudzaifah adalah salah satu sahabat Rasulullah dan tentara muslim. Hudzaifah mendengarkan dan melihat langsung secara dekat Abu Sufyan memberikan pengumuman terhadap tentara-tentaranya. Kalau saja dia tidak mengingat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak membuat gaduh, tidak melakukan apa-apa, cukup hanya mencari tahu informasi tentang musuh, apa yang akan dilakukannya, mungkin Hudzaifah sudah memenggal atau sudah membunuh kepala dari Abu Sufyan. Nah, disinilah yang kita bisa ambil teman-temannya, ketika kalian atau kita semua diberikan amanah untuk menjalankan tugas, yaudah jalankanlah amanah itu atau tugas itu dengan baik, jangan kemana-mana, karena sejatinya ya tugas yang diberikan itu, apalagi tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sudah tahu, pasti Rasulullah SAW itu tahu rencana apa selanjutnya yang harus dilakukan ketika tahu informasi mengenai pergerakan musuh. Ya, Hudzaifah mengingat hal itu, cukup dia dengan mendengarkan informasi dari Abu Sufyan yang ternyata kaum Quraisy akan meninggalkan tempat dia berkumpul atau base camp mereka, meninggalkan untuk pergi, dan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, Hudzaifah pun kembali di malam itu dan menceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW bahwa kaum Quraisy sudah pergi meninggalkan tempat mereka. Kembali lagi di cerita awal, di mana Hudzaifah ini yang diberikan gelar sahibu siri Rasulullah atau pemegang rahasia-rahasia Rasulullah SAW, atau dalam bahasa kerennya sekarang adalah agen rahasia. Jadi Hudzaifah ini sangat memegang banget rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW, bahwa bahkan informasi-informasi yang hanya Rasulullah yang tahu, dan informasi itu diberikanlah ke si Hudzaifah, di mana memang Hudzaifah adalah orang yang bisa dibilang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Bahkan kala itu di Madinah di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak berhasil mengkorek siapakah orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini yang berada di dalam pemerintahan dari Sayyidina Umar bin Khattab atau yang ada di Madinah. Kenapa Umar bin Khattab sangat pengen tahu siapakah orang-orang munafik yang ada di dalam pemerintahnya atau di kalangan orang-orang di Madinah ini? Karena Umar bin Khattab takut namanya ada di dalam daftar tersebut. Subhanallah teman-teman, seseorang seperti Sayyidina Umar bin Khattab pun yang kita tahu gimana karakternya, gimana ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, pun masih ada rasa takut bahwa dia disebutkan sebagai orang-orang munafik oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, tentunya Sayyidina Umar bin Khattab bukan termasuk orang-orang munafik di dalamnya, dan di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita menjadi orang yang amanah atau orang yang dipercaya, tetaplah menjaga amanah itu agar tidak mengecewakan orang yang memberikan amanah atau orang yang memberikan kepercayaan. Cukup sekian cerita dari kisah-kisah sahabat Rasulullah atau sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Semoga kita bisa ngambil hikmahnya atau inti dari cerita kisah dari
sahabat Nabi tersebut. Ketika kita menjadi orang yang dipercaya, tetaplah menjadi orang yang dipercaya atau amanah dengan kepercayaan yang telah diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan, baru hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.